Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 Probabilitas dan Statistika akan menjelaskan tentang hasil survei keterkaitan mahasiswa terhadap penggunaan gadget. Survei ini kami lakukan dengan menggunakan Google Form. Ringkasan eksekutif. Pada kesempatan ini, kelompok 6 telah melakukan pendataan atau survei terhadap mahasiswa dari berbagai universitas dan perguruan tinggi. Pendataan dilakukan pada bulan Mei 2020. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui ketertarikan mahasiswa terhadap penggunaan gadget dan untuk mengetahui frekuensi penggunaan gadget dapat membantu mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Pendataan dilakukan dengan cara menyebarkan form melalui media komunikasi. Di sini kami membagi informasi yang kami perlukan menjadi dua, yaitu data diri dan ketertarikan terhadap penggunaan gadget. Pada data diri, kami membutuhkan nama, usia, jenis kelamin, asal kampus. Kemudian, untuk informasi ketertarikan terhadap penggunaan gadget, kami mengajukan 6 pertanyaan dan semuanya wajib diisi oleh mahasiswa ke dalam form. Penjelasan tentang data. Secara etimologis, istilah data berasal dari bahasa Latin, yaitu datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Secara umum, data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Berdasarkan jenisnya, data dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu data numerik. Data numerik disebut juga dengan data kuantitatif. Data numerik adalah data yang penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Hasil dari data numerik berupa angka-angka. Contoh data numerik yang dimasukkan dalam survei ini adalah tanggal lahir dan umur. Yang kedua, data kategori. Data kategori disebut juga dengan data kualitatif. Data kategori adalah data yang penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non-perhitungan numerik, situasional, deskriptif, interview, mendalam, analisis isi, dan story. Data kategori dibagi menjadi dua jenis, yaitu data nominal dan data ordinal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang informasi jenis kelamin responden. Pada slide ini bisa dilihat ada dua informasi mengenai jenis kelamin responden. Yang pertama yaitu tabel frekuensi. Di tabel frekuensi ini dari 102 orang responden, 48 diantaranya merupakan laki-laki dan 54 diantaranya merupakan perempuan. Nah, selain itu kami juga setelah mendapatkan tabel frekuensi ini, kami juga dapat menghasilkan melalui kalkulasi berupa frekuensi nisbi dari tiap-tiap jenis kelamin. Nah, selanjutnya kami juga mendapatkan persentase dari setiap jenis kelamin, yaitu laki-laki berpersentase 52,9% dan perempuan berpersentase 47,1%. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan informasi usia responden yang telah kami kumpulkan berdasarkan pengumpulan data melalui Google Form. Di sini kami mendapatkan dua buah data mengenai usia responden, yaitu tabel frekuensi dan bar chart. Nah, pertama saya akan menjelaskan tabel frekuensi. Nah, pada tabel frekuensi ini dari 102 orang responden kami, 59 diantaranya berusia 20 tahun. Dan frekuensi terendah berusia 17 tahun hanya berfrekuensi satu orang dengan frekuensi nisbinya. Nah, di sini juga kita lihat bahwa
kisaran usia dari responden yaitu berkisar dari 17 tahun sampai 22 tahun. Hal tersebut berkaitan dengan bahwa memang usia mahasiswa berkisaran 17 tahun sampai 22 tahun ke atas. Nah, lalu kita masuk ke bar chart sesuai dengan tabel frekuensi. Kita dapat membuat atau menghasilkan sebuah bar chart atau persentase dari setiap frekuensi dari setiap usia dari responden, yaitu dengan persentase yang pertama yaitu untuk responden berusia 17 tahun yang berpresentase 1% dan 18 tahun 2%, dan 19 tahun 8%. Maaf, saya ulangi lagi bahwa di usia 17 tahun itu persentasenya 1%, 18 tahun 2%, dan 19 tahun 6%, dan 20 tahun yang tertinggi yaitu 6%, dan seterusnya. Nah, lalu kita beralih ke informasi asal kampus responden. Di sini di dalam survei kami sebelumnya kami juga mencantumkan pertanyaan mengenai asal kampus responden, karena kami ingin tahu kami ingin tahu frekuensi dari tiap-tiap kampus responden kami, sehingga kami bisa mengamati pada umumnya kampus apa saja yang menjadi responden kami. Mungkin ini juga berkaitan dengan cara kami men-share dari survei kami. Mungkin ini berdasarkan relasi kami sendiri. Maka di sini kami melihat bahwa karena frekuensi tertinggi dari asal kampus yaitu Politeknik Negeri Padang. Nah, ini bisa dikatakan dikarenakan posisi kami yang merupakan siswa atau mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang. Ini juga mempengaruhi relasi yang membuat survei, juga mempengaruhi dari survei kami ini. Dan kami mengumpulkan dari 102 responden ini, kami mengumpulkan responden kami berasal dari 22 kampus di Indonesia. Dan di sini juga kami dapati bar chart atau persentase dari setiap kampus dari responden. Nah, untuk frekuensi nisbinya sendiri itu didapati dari frekuensi setiap kampus dengan akumulasi dengan atau kalkulasi dengan total jumlah dari responden kami. Untuk informasi durasi penggunaan gadget bisa dilihat pada tabel frekuensi durasi penggunaan seseorang menggunakan gadget dalam sehari, yaitu kurang dari 5 jam terdapat 11 orang, dan dari 5 jam sampai 10 jam terdapat 57 orang, dan lebih dari 10 jam terdapat 34 orang dari 102 orang yang menggunakan gadget dalam sehari. Pada tabel pie chart bisa dilihat seseorang yang menggunakan gadget kurang dari 5 jam lebih dominan dibandingkan dengan penggunaan gadget yang lebih dari 5 jam. Kemudian, apakah gadget membantu dalam perkuliahan? Dari 102 mahasiswa, lebih dari setengah gadget
sangat membantu dalam perkuliahan, yaitu 57 orang. Kemudian 35 mahasiswa gadget membantu dalam perkuliahannya, dan 9 mahasiswa gadget membantu dalam perkuliahan, dan ada 1 mahasiswa gadget tidak membantu dalam perkuliahannya. Selanjutnya, apakah mahasiswa wajib mempunyai minimal 1 gadget? Kebanyakan dari mereka memang mewajibkan mempunyai 1 buah gadget, karena sangat diperlukan bagi seorang mahasiswa, apakah itu digunakan untuk mencari informasi, materi perkuliahan, atau menambah pertemanan mereka. Selanjutnya, jumlah gadget yang dimiliki responden. Sebagaimana dari tabel dan diagram dapat kita lihat, kebanyakan responden hanya memiliki 1 gadget saja. Selanjutnya, tujuan dalam penggunaan gadget oleh responden. Sebagaimana dari tabel frekuensi dapat kita lihat, sebanyak 74 responden memilih tujuan dalam penggunaan gadget adalah sebagai sarana dalam mencari informasi. Sebanyak 15 responden memilih tujuan dalam penggunaan gadget adalah sebagai sarana dalam menunjang penampilan. Dan sebanyak 23 responden memilih tujuan dalam penggunaan gadget sebagai sarana dalam mencari tambahan uang. Dan 69 responden memilih tujuan dalam penggunaan gadget adalah sebagai sarana berkomunikasi. Dan sebanyak 75 responden memilih tujuan dalam penggunaan gadget sebagai seorang mahasiswa adalah sebagai sarana dalam mencari materi perkuliahan. Selanjutnya, dari hasil survei yang dilakukan, kami menemukan adanya keterkaitan mahasiswa terhadap penggunaan gadget, baik itu digunakan dalam menunjang aktivitas kuliah ataupun hal lainnya. Selain itu, setiap mahasiswa minimal memiliki 1 buah gadget. Karena info-info tentang kuliah mereka dapat melalui gadget. Intinya dewasa ini, setiap mahasiswa mau tidak mau harus atau wajib memiliki minimal 1 buah gadget. Karena itu sangat memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap kelangsungan perkuliahan mahasiswa tersebut. Sekian, terima kasih.